Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin kal mubtadi'ati wal musyrikin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Al-Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga malam hari ini kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari hendaknya kita benar-benar menghargai umur dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Karena menurut standar Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hidup di dunia ini sebenarnya waktu yang diberikan oleh Allah itu sudah sangat cukup bagi kita semuanya untuk memikirkan banyak hal, dan juga kesempatan yang cukup banyak untuk selalu memperbaiki diri, dan kesempatan yang luas untuk mempelajari, memahami, dan mengamalkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, memang umur umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kisaran 60 sampai 70 tahun. Jika dibandingkan dengan umur para nabi sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula umat-umat mereka, maka secara hitungan angka umur kita termasuk yang paling sedikit. Tapi sebenarnya umur yang Allah berikan ini sudah terukur, sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dengan waktu, kalau kita diberikan panjang umur sampai umur 60 atau lebih, sebenarnya sudah sangat cukup bagi kita untuk berpikir tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ayat-ayat qauliyah maupun ayat-ayat kauniyah. Ketika penghuni neraka berteriak
memohon dan meminta kepada Allah, diberi waktu kembali ke dunia, diberi kesempatan kedua. Allah menyatakan dalam surat Fatir, surat 35 ayat 37, wahum yastarihuna fiha, mereka penduduk neraka itu berteriak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Wahai Tuhan kami, berilah kami kesempatan kembali ke dunia, keluarkan kami dari neraka. Kami akan beramal yang saleh, yang berbeda dengan amal kami yang dulu. Dengan kata lain, para penghuni neraka mengatakan, kami dulu diberi waktu olehmu ya Allah, tapi minta waktu lagi. Kesempatan kedua agar kami ini bisa berubah. Tidak sama amal-amal kami dengan yang dulu. Apa jawaban Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar wa ja'akumun nadhir fama lidh-dhalimina min nasir. Tidak bisa, bukankah dulu sudah aku berikan umur yang cukup buat kalian untuk berpikir, dan juga sudah aku datangkan pemberi peringatan kepada kalian, maka bagi orang-orang yang zalim tidak ada seorang penolong pun. Jadi kalau kita diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama mengatakan umur panjang itu adalah umur sekitar 18 tahun. Karena pada saat ayat tersebut turun, sebagian sahabat berumur 18 tahun, sebagian lagi mengatakan umur 40, sebagian lagi 60. Maka kalau kita pada hari ini sudah mencapai usia 40, apalagi lebih, sebenarnya itu sudah cukup panjang waktu itu. Ini standar Allah Subhanahu wa taala. Menurut Allah yang Maha Tahu, Allah yang menciptakan kita, umur 40 tahun, apalagi 60 tahun sudah cukup. Tidak usah minta kesempatan kedua, itu sudah cukup sekali. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita masih diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, jangan meremehkan dan menyia-nyiakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari, ini sangat bernilai Bapak Ibu jamaah sekalian. Karena kalau kita sudah sampai di alam akhirat, tidak ada kesempatan kedua, tidak bisa kita kembali lagi ke dunia ini, yang ada hanya menunggu balasan atas perbuatan kita, yang ada hanya saat memanen apa yang kita tanam pada hari ini. Oleh karena itu, mari kita saling menyemangati antara yang satu dengan yang lainnya, saling mendorong, saling mengajak agar benar-benar serius menjalani kehidupan ini. Tidak akan lama lagi kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita syukuri nikmat umur, waktu dan kesempatan yang Allah berikan dengan cara kita benar gunakan semua nikmat tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan membahas satu poin yang mungkin pernah disinggung, namun kita akan perdalam kembali. Itu satu tema tentang mazhab para ulama. Terutama fokusnya adalah tentang haruskah kita ini bermazhab. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi dari sahabat Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang penyakit wahan, saya kutip potongan hadis tentang penyakit wahan. Ketika ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah, amin qillatin nahnu yauma idzin, apakah pada saat itu ketika kita dikepung dari segala penjuru oleh musuh-musuh Islam, apakah jumlah kita ini sedikit wahai Rasulullah? Apakah kita ini minoritas wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, bal antum yauma idzin katsir walakin gusaun ka gusais sail. Justru jumlah kalian waktu itu sangat banyak, akan tetapi kalian bagaikan buih di lautan. Saya ingin menggarisbawahi kata buih di lautan. Sifat buih yang kita lihat busa warnanya putih-putih, gelembung-gelembung udara. Maka salah satu sifat buih itu adalah selalu
terbawa oleh arus kemanapun arus itu membawanya. Kalau arus itu ke utara, dia ikut ke utara. Arus ke selatan, dia ikut ke selatan. Sehingga yang namanya buih itu tidak punya kekuatan sama sekali. Terombang-ambing, terbawa kemanapun. Maka itu salah satu keadaan kaum muslimin pada hari ini. Banyak atau mayoritas di antara mereka, tidak semua, tapi banyak, mayoritas dari mereka itu seperti buih yang terseret arus apapun yang membawanya. Kalau kita hubungkan dengan hadis yang lain, di mana Rasulullah menjelaskan, bahkan penjelasan beliau dengan nada penekanan, beliau mengatakan, la tattabi'anna subula man kana qablakum shibran bi shibrin zira'an bi zira'in. Sungguh benar-benar kalian akan mengikuti langkah-langkah orang-orang sebelum kalian. Ada lam taukid, nun taukid. La tattabi'anna, sungguh benar-benar kalian akan mengikuti langkah-langkah orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta lau dakhalu fi juhri dabbin la dakhaltumu. Bahkan seandainya mereka itu masuk ke lubang dob, itu sejenis kadal gurun, tidak usah disingkat jadi kadrun ya, kadal gurun ya, bukan biawak ya. Dob itu sejenis kadal gurun yang biasa dikonsumsi dan itu halal. Walaupun Rasulullah SAW tidak suka memakannya, tapi beliau membiarkan sahabat Khalid bin Walid dan para sahabat lainnya memakannya. Maka sering salah penerjemahan, dob diartikan biawak, sehingga akhirnya sebagian orang menghalalkan biawak, sehingga biawak ini bahkan diternak, bahkan ada kuliner kadang-kadang kita lihat ya, seperti di daerah Ciwi sana, rica nyambe gitu ya. Sehingga oh ini nyambe itu halal, biawak itu halal. Berdasarkan hadis tentang dob, ternyata dob itu bukan biawak. Salah menerjemahkan jadi salah menghukumi. Karena kalau biawak itu dalam bahasa Arab adalah al-warol. Kalau dob itu adalah kadal gurun yang bisa dikonsumsi. Ini sebuah perumpamaan. Orang-orang sebelum kalian ikuti semuanya, polanya, gaya hidupnya, kebiasaannya, ciri khas mereka kalian ikuti. Bahkan ini sebuah kata hiperbola, seandainya mereka itu masuk ke lubang dob sekalipun kalian akan ikut. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, Ayahudi wan Nasara ya Rasulullah, apakah yang akan diikuti oleh kaum muslimin itu orang-orang Yahudi dan Nasrani? Maka Rasulullah mengatakan, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, langkah-langkah orang-orang Yahudi dan Nasrani, tata cara dan perilaku mereka, adat istiadat, kebiasaan, ciri khas mereka pada hari ini diadopsi, diikuti oleh mayoritas kaum muslimin. Dan salah satu karakter Yahudi, dan ini masuk dalam kategori karakter jahiliyah, yaitu at-ta'assubu lil mazhab, fanatik terhadap mazhab. Kalau kita membuka kitab Masailul Jahiliyah pada poin yang ke-55, al-mas'alatul khamisatu wal khamsun, problematika karakter jahiliyah nomor 55, yaitu at-ta'assubu lil mazhab, fanatik terhadap mazhab. Dan ini ternyata salah satu karakter orang-orang Yahudi. Karena ahlul jahiliyah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama kaum yang disebut al-ummiyun, kaum yang buta huruf, yaitu orang-orang musyrikin Mekah. Mereka adalah ahlul jahiliyah. Yang kedua kaum yang disebut al-kitabiyun, ahlu kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Maka era jahiliyah sudah berakhir dengan diutusnya Rasulullah SAW.
Kalau ada yang mengatakan pada hari ini adalah era jahiliyah modern, ini perlu diluruskan bahwa era jahiliyah sudah berakhir dengan diutusnya Rasulullah Muhammad SAW. Namun insya Allah yang benar adalah walaupun era jahiliyah sudah berakhir dengan diutusnya Rasulullah SAW, namun karakter jahiliyah masih saja bercokol pada sebagian kaum muslimin. Kebiasaan orang-orang musyrikin, kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani diikuti oleh sebagian kaum muslimin. Maka kewajiban kita adalah mengetahui perkara-perkara jahiliyah itu lalu menjauhinya. Salah satu karakteristik jahiliyah yang didominasi orang-orang Yahudi adalah mereka fanatik dengan apa yang ada di sisi mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya di dalam dua ayat Al-Quran. Yang pertama dalam surat Ali Imran ayat yang ke-73. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana sikap orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan kepada teman-teman mereka, "Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum." Kalian jangan beriman, jangan percaya kecuali kepada orang-orang yang mengikuti agama kalian. Di sini dikatakan maksudnya adalah ai ala anbiya'ina faqat. Kalian nggak usah beriman, jangan beriman kecuali kepada kelompok kita sendiri, kecuali kepada nabi-nabi kita sendiri, kecuali kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kita. Bahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 91, orang-orang Yahudi mengatakan nu'minu bima unzila alaina. Kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami. Jadi orang-orang Yahudi itu memiliki karakter, mereka mengklaim, mengatakan bahwa kami hanya beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan kami tidak beriman kepada kitab yang lain, termasuk pada Al-Quran. Ketika ditawari oleh Rasulullah SAW, inilah kebenaran, inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, inilah kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mengatakan tidak. Kami hanya beriman kepada kitab kami dan kami hanya beriman kepada nabi-nabi kami. Nah, tetapi Bapak Ibu jamaah sekalian, sebenarnya yang wajib Allah menyatakan, Allah memberitakan kepada kita, wal wajibu an yu'minu bima anzalallahu ala anbiya'ihim wa ala ghairihim minal anbiya ma'a annahum la yu'minuna bima unzila ala anbiya'ihim. Wajib bagi kita beriman kepada seluruh apapun yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi-nabi, baik dari kalangan mereka ataupun di luar kalangan mereka. Harusnya begitu. Sehingga yang jadi barometer bukan nabi mereka atau kitab mereka, tapi adalah kebenaran. Walaupun datangnya bukan dari Bani Israel, tapi datangnya misalkan dari Bani Ismail, karena Rasulullah dari Bani Ismail, maka kalau itu kebenaran harusnya diterima. Tapi mereka tidak mau. Mereka beralasan kami hanya beriman kepada kitab yang diturunkan kepada kami dan kami beriman kepada para nabi kami. Kalau di luar itu, no, tidak mau. Nah, tetapi ironisnya ma'annahum la yu'minuna bima unzila ala anbiya'ihim. Mereka mengaku kami hanya beriman kepada kitab kami, kepada nabi-nabi kami, tapi anehnya kebiasaan mereka adalah membunuh para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya kepada mereka pada surat yang sama, ayat yang sama, yaitu Al-Baqarah 91, falima taqtuluna anbiya Allah. Lalu kenapa kalian membunuh nabi-nabi Allah? Kalau kalian betul-betul komitmen, konsekuen, mengatakan kami beriman kepada kitab kami, kepada nabi-nabi kami, apakah kitab kalian dan nabi kalian mengajarkan untuk membunuh para nabi? Tidak pernah. Tidak ada satupun kitab suci yang Allah turunkan yang memerintahkan membunuh para nabi. Tapi mereka ngaku-ngaku sudah salah, mereka fanatik kepada kitab mereka, nabi mereka, dan menolak dari luar. Di samping itu mereka juga menyalahi kitab mereka sendiri dan risalah para nabi mereka sendiri. Salah satunya mereka adalah sering membunuh para nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ternyata karakter jahiliyah yang didominasi orang Yahudi ini, yaitu fanatik dengan kelompok mereka, dengan mazhab mereka, pada saat ini diikuti oleh kaum muslimin, yaitu dengan adanya sekelompok orang yang fanatik dengan mazhab. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan mazhab secara bahasa itu diambil dari kata zahaba yazhabu. Zahaba itu pergi. Berarti mazhab arah kepergian, tempat pergi, menuju tempat keberangkatan atau arah keberangkatan. Kalau zahaba itu pergi, maka mazhabun itu artinya arah keberangkatan, mau menuju kemana, tujuan dari kepergian kita, itu namanya mazhab. Tetapi yang dimaksud dalam masalah ini mazhab di sini adalah maknanya pendapat. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya mengikuti mazhab Syafi'i, artinya kami mengikuti pendapat Imam Syafi'i atau ulama-ulama Syafi'iyah. Kalau ada orang mengatakan kami mengikuti mazhab Hanafi, artinya kami mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah atau para ulama yang mengikuti beliau. Kalau dikatakan kami mengikuti mazhab Maliki, berarti kami mengikuti pendapat Imam Malik bin Anas. Kalau mengatakan kami mengikuti mazhab Hambali, artinya kami mengikuti pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Jadi mazhab itu adalah pendapat. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, munculnya istilah mazhab atau ulama mazhab ini sebenarnya berkaitan tentang masalah fikih. Karena masalah-masalah yang pokok, masalah-masalah usul dalam agama ini telah ijma dari mulai zaman Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai hari ini, sampai hari kiamat. Ijma, kesepakatan. Kalau masalah-masalah yang pokok. Dimana kalau ada orang yang berbeda dengan kesepakatan itu, maka dia menyimpang. Ini masalah pokok, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga poin-poin penting dalam masalah agama, terutama yang berkaitan dengan i'tiqad itu sudah ijma, sepakat baik para ulamanya maupun orang awamnya. Mulai zaman Nabi SAW sampai hari ini, Ahlus Sunnah meyakini bahwa rukun Islam itu 5, dan ini sudah ijma. Kalau ada yang menambahi atau mengurangi, maka dia menyimpang. Tidak akan pernah kita akui. Jadi kalau ada masalah usuluddin, pokok-pokok agama yang berbeda dengan apa yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya, kita tidak akan pernah mengatakan ini kan khilafiyah. Tidak. Kalau masalah usul, paten, harga mati, ini yang benar, ini yang salah. Ijma juga dari mulai zaman Nabi sampai hari ini, sampai hari kiamat, bahwa rukun iman ada 6 berdasarkan hadis Nabi SAW. Maka kalau ada yang mengatakan rukun iman itu cuma 5 atau 7, kita wajib menolaknya dan tidak bisa beralasan itu kan khilafiyah, perbedaan pendapat. Yang lain mengatakan 6, yang lain mengatakan 7, tidak. Ini namanya ijma, dan ini adalah perkara yang sifatnya usul, pokok-pokok agama. Ketika Rasulullah dan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in mengatakan bahwa Al-Quran itu kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari generasi ke generasi sepakat semuanya bahwa Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah. Ketika muncul salah satu sekte di antaranya kaum Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, bukan kalamullah, tapi makhluk yang sengaja diciptakan oleh Allah, kita menolaknya dan tidak pernah mengatakan itu adalah masalah khilafiyah. Tidak. Ini masalah usuluddin, pokok-pokok agama. Dari zaman Nabi SAW sampai hari ini, syahadat itu terdiri dari 2, yaitu syahadatullah dan syahadatun Nabi. Bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ijma, sepakat. Siapa yang mengurangi 2 kalimat syahadat atau menambahnya, maka kita tolak dan kita tidak akan mengatakan itu adalah ijtihad, itu adalah khilafiyah, tidak. Bagaimana orang Syiah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa anna aliyan waliyullah, dan terus ada tambahan-tambahan.
Kita tidak mengakuinya dan tidak akan pernah mengatakan itu adalah sebuah perbedaan pendapat. Ini masalah pokok-pokok agama. Dari dulu sampai sekarang, kaum muslimin Ahlussunnah meyakini bahwa sholat yang diwajibkan oleh Allah dalam sehari semalam itu 5 waktu. Ini sudah ijma, sepakat. Tidak ada yang mengatakan, wah ini perbedaan pendapat, sebagian mengatakan 5 waktu, sebagian mengatakan 7 waktu. Tidak. Kita pasti akan menolaknya. Ini yang disebut ijma, kesepakatan dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi. Yaitu terkait masalah usul atau pokok-pokok agama. Adapun kalau usul itu pokok, maka setelah itu ada yang namanya furu', itu cabang. Biasanya berkaitan dengan masalah fikih. Maka di sana terbuka pintu yang sangat lebar adanya khilafiyah atau ikhtilaf, yaitu perbedaan pendapat. Bahkan dalam bab fikih terbuka lebar pintu ijtihad. Ada khilafiyah, ada ijtihadiyah. Maka dalam masalah ini muncullah para ulama-ulama mazhab di mana mereka memiliki pendapat, memiliki fatwa yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, dan itu berkaitan dengan masalah fikih. Sehingga tidak dipermasalahkan dan dibolehkan dalam masalah ini. Bahkan sejak zaman sahabat Nabi SAW, perbedaan dalam masalah fikih sudah ada. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, dengan demikian bahwa tidak masalah kita mengakui adanya para ulama mazhab, karena mazhab ini artinya pendapat. Dan pendapat ini boleh berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, dan kita pun sebagai pencari ilmu agama boleh memilih dari pendapat-pendapat itu. Namun yang perlu kita garis bawahi bahwa pendapat ulama itu bukan dalil. Pendapat ulama itu bukan dalil. Dalil itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah Nabi SAW. Maka pendapat para ulama dimanapun, kapanpun, siapapun bisa kita terima dan bisa kita tolak. Beda dengan Al-Quran dan hadis yang sahih. Tidak ada peluang kita untuk menolaknya. Tapi kalau pendapat bisa diterima, bisa ditolak. Kita bisa memilih antara satu pendapat dengan pendapat yang lainnya. Nah, maka itulah yang dimaksud mazhab atau ulama mazhab, yaitu para ulama yang dengan susah payah dan perjuangan keras menentukan satu status hukum. Ini wajib, apakah sunnah, ini halal apa haram, atau mungkin variasi-variasi dalam ibadah-ibadah seperti apa modelnya. Mereka lah telah berusaha keras mempelajari agama ini lalu mengeluarkan pendapat-pendapat mereka. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulama mazhab yang terkenal itu 4. Sebenarnya tidak hanya 4, tapi banyak. Kita hanya mengenal nama ulama mazhab itu yang populer 4, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hambal. Sementara di sana sebenarnya banyak ulama-ulama, pakar-pakar yang levelnya mendekati para ulama yang 4 tadi. Ada Sufyan Ats-Tsauri, ada Al-Auza'i, ada Ibnul Mubarak, dan lain-lainnya. Pertanyaannya, mengapa yang dikenal cuma 4? Atau mungkin sebagian besar kaum muslimin hanya mengenal 4? Sebenarnya banyak para ahli dalam agama ini, para thalibul ilm, para pencari ilmu agama ini mengenal mazhab-mazhab yang lainnya, tapi kalau di masyarakat umum itu hanya dikenal 4. Itu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Nah, mengapa hanya dikenal 4, Bapak Ibu jamaah sekalian? Jawabannya adalah karena ternyata 4 ulama besar tersebut adalah yang paling menonjol dari sisi keilmuannya. Dan keempat ulama tersebut memiliki metodologi dalam memahami dalil yang sangat unik, metodologi yang sangat akurat. Sehingga dengan metode cara mereka menyimpulkan satu hukum banyak diadopsi, ditiru oleh ulama-ulama setelahnya. Maka ketika mereka itu memiliki murid-murid,
yang jumlahnya begitu banyak, itulah yang membuat mereka terkenal. Sehingga kenapa hanya dikenal di tengah-tengah masyarakat hanya 4? Karena yang 4 ini punya murid yang terbanyak di antara ulama-ulama lainnya yang selevel dengan keempatnya. Dan ulama-ulama di belakangnya banyak yang mengikuti tata cara mereka dalam istinbat, dalam menentukan status hukum. Jadi gambarannya, kenapa kok yang terkenal cuma Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali? Karena mereka yang punya kedalaman ilmu luar biasa, kemudian pengikutnya banyak, dan para ulama di belakangnya banyak yang mengikuti metode mereka. Sehingga dari hari ke hari semakin terkenal, sehingga akhirnya masyarakat, khususnya masyarakat umum, seolah-olah hanya meyakini dan mengetahui bahwa ulama mazhab itu hanya 4, padahal lebih dari itu. Ini kurang lebih secara histori kenapa dikenal cuma 4 mazhab. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, apa sikap kita ketika menghadapi adanya ulama-ulama mazhab ini? Saya beri beberapa pilihan, kira-kira Bapak-Bapak, Ibu-Ibu mau pilih yang mana? Yang pertama, ada orang yang mewajibkan dirinya mengikuti satu madhab saja secara fanatik, artinya dia hanya memegang satu madhab saja. Misalkan dari semua fikih yang dia pelajari dan dia amalkan, semuanya bermadhab Syafi'i. Pilihan pertama, ada orang pilih saya madhab Syafi'i, semuanya bermadhab Syafi'i, semua amaliyahnya mengikuti madhab Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i. Ini yang pertama. Yang kedua, ada orang yang mengambil pendapat dari semua mazhab. Ini diambil, ini diambil, ini diambil. Di mana dia berprinsip bahwa mana yang lebih kuat, yang lebih mendekati dalil, itulah yang diambil. Tidak harus kepada Syafi'i saja, tapi dari semua mazhab diambil. Yang penting yang paling kuat. Ini pilihan kedua. Pilihan ketiga, ada orang yang memilih mazhab-mazhab dari semuanya, tapi pilih yang enak-enak tok. Oh, kayaknya kalau bab ini yang enak pendapatnya Syafi'i, diambil. Dicari, dikalkulasi mana yang paling enak atau mana yang paling cocok dengan hawa nafsunya. Ini saya punya kepentingan supaya mendapatkan legitimasi, apa namanya? Legitimasi ya, supaya mendapatkan kekuatan hukum. Artinya ada yang memantapkan pendapat saya, dia akan ikuti. Jadi muncul dulu keinginan, hasrat, kepentingan, baru dicarikan pendapat ulama yang cocok dengan dia. Kalau nggak cocok, dia buang. Nah, ini pilihan ketiga. Jadi yang pertama, ada orang milih salah satu mazhab dan dia disiplin, konsekuen, komitmen dengan mazhab tersebut. Semua amaliyahnya secara fikih dia ikuti mazhab yang dia yakini. Ini satu. Yang kedua, ada orang yang tidak harus satu mazhab, diambil dari semua mazhab. Yang penting yang lebih kuat, yang mendekati dalil kebenaran dia ikuti. Yang ketiga, dia memang mengambil dari banyak mazhab, tapi dipilih-pilih yang enak-enak tok dan yang sesuai dengan hasrat dan hawa nafsunya. Dan yang terakhir, ada orang yang memilih salah satu mazhab dan fanatik dengan mazhab itu. Ada 4, Pak. Coba kita termasuk mau pilih yang mana nih? Yang pertama, memilih komit saya akan pilih mazhab Syafi'i full, cara wudhunya, cara mandi janabatnya, cara tayamumnya, cara sholatnya, ingin mengikuti pendapat dari Imam Syafi'i full. Yang kedua, mengambil pendapat dari manapun selama itu lebih kuat. Atau yang ketiga, milih yang enak-enak saja. Atau yang keempat, fanatik dengan satu mazhab. Mau pilih yang mana Pak kira-kira? Yang kira-kira lebih mendekati lah dengan yang kita pahami. Nomor berapa Pak? Nomor 2 ya. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian, tidak ada satupun dalil yang saya ketahui, sepanjang yang saya ketahui, baik dari Al-Quran maupun dari hadis, yang memerintahkan kita harus bermazhab. Barangkali ada yang bisa menunjukkan kepada saya akan ikuti kalau itu kebenaran. Perintah dari Allah maupun dari Rasulullah harus memilih salah satu mazhab. Ya. Yang ada perintah dari Al-Quran adalah mengikuti al-haq, kebenaran, yaitu datang dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi SAW. Coba kita perhatikan beberapa ayat Al-Quran. Perintahnya bukan ikuti Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, tidak.
Dalam surat Muhammad ayat 33 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah, dan jangan kalian merusak pahala amal-amal kalian. Jangan kalian batalkan pahala amal-amal kalian. Allah nyatakan ati'ullaha wa ati'ur rasul. Ya, bukan taat kepada selainnya. Ya. Kemudian juga dalam surat At-Taghabun ayat 12 Allah berfirman, wa ati'ullaha wa ati'ur rasula fa in tawallaitum fa inna ma'ala rasulinal balagul mubin. Dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kamu berpaling, sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Ya. Jadi taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih spesifik lagi dalam surat An-Nisa ayat 59. Allah berfirman, surat An-Nisa ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jika kamu mengalami satu proses yang disebut tanazu, yaitu tanazu itu berselisih. Jika kalian berbeda pendapat, terjadi tanazu khilafiyah, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kembalikan kepada Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, boleh kita merujuk, menjadikan sebagai referensi pendapat-pendapat dari ulama madhab yang menurut kita, sesuai pengetahuan kita, adalah yang lebih mendekati dalil. Tapi itu bukan dalil, ya. Dan tentunya bagi kita yang memiliki keterbatasan ilmu, maka tentunya sulit memang untuk menetapkan ini lebih kuat, ini lebih lemah. Disinilah kita pentingnya belajar kepada orang-orang yang berilmu, supaya kita mendapat bimbingan, kita harus pilih pendapat yang mana. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, standar kita itu bukan madhab siapa, tapi mana yang mendekati Al-Quran atau mana yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Karena pendapat-pendapat dari ulama madhab itu, sebagiannya mungkin mereka merujuk kepada Al-Quran, kepada hadis, sebagainya ada juga yang murni ijtihad mereka, yang kadang juga tidak disertai dengan dalil. Nah, maka barometer kita adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kalau pendapat Imam Syafi'i berbenturan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kita ikuti Al-Quran dan Sunnah. Dan itulah pesan-pesan yang disampaikan oleh para ulama madhab. Saya kutip pesan-pesan mereka. Di antaranya yang pertama, Imam Abu Hanifah mengatakan, Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan madhab Hanafi, dalam kitab Iqadul Himam Al-Fallani, beliau mengatakan, idza qultu qawlan yukhalifu kitab Allah Ta'ala wa khabar Rasul sallallahu alaihi wasallam fatruku qawli. Ya, jika aku mengatakan satu perkataan, kalau saya punya sebuah statement, jika saya punya satu pendapat, jika saya punya satu fatwa yang menyelisihi kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, maka tinggalkan ucapan saya, tinggalkan pendapat saya, tinggalkan fatwa saya. Beliau mengakui bahwa setiap orang punya kekurangan. Antara ulama yang satu dengan yang lainnya mungkin berbeda tingkat keilmuannya. Ada kalanya seorang ulama mengetahui sebuah hadis, ada kalanya ulama lain tidak mengetahuinya. Ulama A hafal 1000 hadis, ulama B cuma 950, yang 50 dia nggak hafal, nggak tahu. Ini mempengaruhi fatwa dan pendapatnya tentunya.
Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, kalau saya mengatakan sesuatu, saya punya pendapat, kalau bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan perkataan saya, tinggalkan pendapat saya, kembalilah kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, perkataan Imam Malik. Beliau mengatakan, laisa ahadin ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yatruku illa nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seorang pun setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali perkataannya bisa diambil atau dibuang. Ya. Jadi beliau adalah ulama Madinah. Suatu ketika beliau berada di Masjid Nabawi, berada dekat dengan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik bin Anas mengatakan, perkataan siapapun bisa diterima atau ditolak, kecuali perkataan orang yang ada di kuburan ini, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Jadi beliau ingin menegaskan bahwa ucapan, pendapat, fatwa ulama itu bukan dalil. Itu pilihan bagi kita, oh ini pendapat ini lebih kuat, kita ambil. Jika berdasarkan Quran dan hadis kita ikuti, tapi pendapat ulama bukan dalil. Bisa diterima, bisa ditolak. Tapi Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih tidak bisa kita tolak, harus kita terima. Bedanya di situ. Ya, jangan sampai ada orang yang menjadikan fatwa ulama, perkataan ulama, apalagi ustadz dijadikan dalil. Tidak bisa. Kalau ustadz mengatakan sesuatu dan itu berdasarkan dalil, kita ikuti. Kalau tidak ada dalilnya atau dalil yang lemah, apalagi bertentangan dengan dalil, ya kita tinggalkan. Karena perkataan kiai, gus, ustadz, mubaligh atau ulama sekalipun bukan dalil, bisa diterima atau ditinggalkan. Ini perkataan Imam Malik. Kemudian Imam Syafi'i, beliau mengatakan, kullu ma qultu fakana an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua pendapatku, namun keterangannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana bertentangan dengan pendapatku, ya, maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih layak untuk diikuti daripada taklid kepadaku. Ya. Fa hadisun Nabi sallallahu alaihi wasallam aula fala ya taqalladuni atau tuqalliduni. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih utama untuk diikuti daripada kalian taklid dengan pendapatku. Itu Imam Syafi'i mengatakan demikian. Dan juga Imam Ahmad, yang terakhir Imam Ahmad mengatakan, la tuqalliduni wa la tuqallidu Malikan wa la Syafi'i wa la Auza'i wa la Thawri wa khud min haitsu akhadhu. Janganlah kalian taklid buta kepada aku, hanya ngikut-ngikut saja. Janganlah kalian taklid kepada aku, taklid kepada Imam Malik, kepada Imam Syafi'i, kepada Imam Al-Auza'i, kepada Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri. Janganlah kalian taklid. Maka ambillah dari mana mereka mengambil. Kalau mereka mengambil dari Al-Quran dan hadis, ikutilah. Kalau tidak, tinggalkan. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak punya kewajiban untuk harus memegang satu pendapat dari ulama mazhab. Kalaupun ada yang melakukannya, itu dipersilakan, tapi ini konsekuensinya berat. Ya. Saya mau mengambil mazhab Syafi'i, monggo silakan. Ya. Tetapi ini konsekuensinya sangat berat. Ya. Dan salah satu konsekuensinya adalah dia harus benar-benar mempelajari semua pendapat Imam Syafi'i, kitab-kitab beliau dia harus dibaca, dipelajari, barulah bisa mengatakan saya mengikuti mazhab Syafi'i. Faktanya pada hari ini banyak orang mengaku-ngaku saya mazhab Syafi'i, tapi ditanya kitabnya apa nggak ngerti. Pokoknya jari kiai. Jadi yang diikuti bukan Imam Syafi'inya tapi kiainya. Bahkan berapa banyak mengaku bermadhab Syafi'i, amalnya bertentangan dengan pendapatnya Imam Syafi'i. Contohnya Imam Syafi'i berpendapat bahwa seluruh bagian tubuh wanita adalah aurat, termasuk kedua matanya. Karena mata itu masih memiliki daya tarik, bahkan bisa lebih menarik daripada mulutnya.
Ada wanita bercadar, terlihat kedua matanya dan kedua alisnya. Bisa jadi justru lebih menggoda daripada yang terbuka wajahnya. Kenapa? Karena ternyata nun sewu, hidungnya, bibirnya, mulutnya tidak seindah kedua matanya. Bisa jadi begitu. Ya. Jadi ada kemungkinan. Ya. Berapa banyak laki-laki tergoda, ya Allah lihat kedua matanya indah sekali, danio wajai, padahal belum tentu. Mungkin matanya habis dikasih celak, kemudian pakai apa namanya itu Kak, maskara atau apa ya istilahnya, atau mungkin kedua matanya dipasangi sapu ijuk apa itu ya yang ditempel, belum lagi dikasih soft lens yang berwarna biru atau abu-abu. Wah, tampak indah, pasti ini cantik ini. Begitu dibuka kelihatan mulutnya, hidungnya, ternyata wajahmu tak secantik kedua matamu gitu ya. Ada kalanya mata itu juga jadi fitnah. Maka Imam Syafi'i berpendapat kedua mata itu harus ditutup juga. Nah, bagaimana kalau naik motor matanya nggak kelihatan? Ya udah, kata Imam Syafi'i, ditoleransi, dilobangi kecil untuk satu mata saja. Ada nggak orang yang mengaku mazhab Syafi'i lalu istri-istrinya memakai pakaian seperti itu? Ini baru satu poin. Contoh lain lagi, saya mazhab Syafi'i. Dalam pendapat para ulama Syafi'iyah, jual beli online itu diharamkan karena termasuk goror. Apakah ada orang mengaku bermadzhab Syafi'i lalu tidak pernah membeli secara online atau menjual secara online? Jadi menurut Imam Syafi'i dan para pengikut beliau, adanya Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli dan lain-lain itu tidak boleh. Apakah sanggup bermadzhab Syafi'i seperti itu? Bahkan menurut mazhab Syafi'i, kita beli kelapa di pasar itu harus dipecah oleh penjualnya, dibuka dulu ada isinya enggak, isinya tebal atau tidak, tua atau muda. Nggak boleh kita beli degan kelapa itu utuh belum dipecah. Kenapa? Kata Imam Syafi'i itu goror. Kalau mau komit atau konsekuen dengan pendapat Imam Syafi'i, berat Pak konsekuensinya. Ya. Ini kalau ada orang mengatakan saya bermadzhab Syafi'i full, maka monggo silakan, tapi konsekuensinya berat. Kalau kita nauzubillah pilih yang ketiga, yaitu pilih madhab manapun yang penting cocok dengan kita, wah ini repot. Dikhawatirkan orang-orang tersebut dikatakan oleh para ulama dan juga oleh Rasulullah SAW, siapa yang mengambil pendapat dari para ulama yang enak-enak saja, yang mudah-mudah saja, maka dia termasuk zindiq, orang munafik. Munafik, kenapa? Karena dia berkedok agama untuk memuluskan hawa nafsunya, dia menggunakan fatwa-fatwa para ulama. Padahal di sana ada pendapat yang kuat, di sana ada pendapat yang berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis, dia abaikan demi mengambil pendapat yang sesuai hawa nafsunya. Kayaknya yang ini enak nih, diambil lah. Yang ini gak enak, buang. Ini orang munafik. Lagi ada kepentingan nih, ini ada janda yang siap dinikah, tapi walinya bapaknya rada rewel. Wah, ngambil pendapat Imam Abu Hanifah bahwa janda boleh menikah tanpa wali, dia boleh menikahkan dirinya. Pilih aja yang ini gitu. Pilih yang enak-enak toh. Padahal para ulama yang lainnya mengatakan berdasarkan hadis Nabi, la nikaha illa biwaliyin, tidak sah nikah kecuali memakai wali. Itu adalah hadis Nabi SAW. Imam Abu Hanifah tidak berdasarkan dalil. Kita pilih yang ada dalilnya, begitu. Maka kelompok yang ketiga kita jauhi, jangan sampai memilih semuanya, diambil yang enak-enaknya saja. Nah, yang parah adalah fanatik mazhab, yang keempat tadi. Fanatik terhadap mazhab. Saya fanatik dengan Imam Syafi'i. Ya sebagaimana orang Yahudi tadi, kalau bukan dari Imam Syafi'i, nggak mau. Mau benar, mau salah, mau kuat, mau lemah, pokoknya kalau bukan dari Imam Syafi'i, saya nggak mau. Nah, ini yang terjadi adalah seperti itu. Dan ironisnya lagi, uniknya lagi, seperti orang Yahudi tadi, mereka mengaku kami hanya mengikuti kitab kami, nabi kami, tapi mereka juga menyelisihi kitab dan nabi mereka. Nah, sekarang banyak orang yang fanatik, saya cuma mazhab Syafi'i, yang lainnya nggak mau, tapi berlawanan dengan pendapatnya Imam Syafi'i.
Ini adalah kelompok yang keempat. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kewajiban kita adalah mengikuti kebenaran, kewajiban kita adalah mengikuti kitabullah wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendapat-pendapat para ulama bisa kita ambil, bisa kita tinggalkan, dan seringkali kita dalam memahami Al-Quran dan hadis membutuhkan memang penjelasan, penjabaran dari para ulama, sehingga kita boleh memilih pendapat-pendapat itu tanpa fanatik kepada salah satunya dan tanpa membatasi harus madhab tertentu. Silakan dari manapun pendapat itu, bahkan seandainya ada pendapat di luar 4 imam madhab itu, kita bisa mengambilnya selama itu berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari situlah Bapak Ibu jamaah sekalian terang bagi kita bahwa kewajiban kita adalah ittiba', mengikuti Al-Quran wa sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan Allah membimbing, memberikan arahan, hidayah kepada kita semuanya, agar kita senantiasa berada di atas jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di atasnya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari awal hingga akhir saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.